Oke, sebelum saya ke Dokter Danardi, bahkan juga ke Mas Maru, sekarang saya tertarik untuk membahas hal ini dengan Mas Yanuar Rizky. Karena tadi Mas Maru di sini, Mas Yanuar sempat mengatakan dirinya tidak tahu, Mas Yanuar, siapa sih yang mengendalikan candle-candle sehingga kalau ia taruh uang di situ, ya nggak tahu kapan ia harus akan untung nantinya atau kemudian akan rugi atau loss. Ada nggak sih sosok di balik candle dalam binary option ini, Mas Yanuar? Kalau dari sisi perdagangannya, ini perdagangan derivatif ya. Jadi artinya ini option market. Nah, option market itu kalau di Amerika Serikat itu memang underlying-nya adalah bursa tertentu. Jadi misalnya kalau saya lihat binary option ini mainnya di money market ya. Jadi artinya bahwa dia adalah pasar uang. Nah, yang pertama harus dipahami dulu oleh masyarakat dan juga mungkin yang harusnya peran edukasi konsumen yang dijalankan oleh OJK menurut saya terlambat sekali dalam hal ini. Memberikan literasi kepada masyarakat banyak tentang bagaimana investasi yang benar secara tata kelola. Jadi kan gini, bahwa kalau kita bicara pasar uang, dalam rezim di negara kita, pasar uang itu hanya ada pasar uang antar bank. Tidak ada yang namanya money market yang sifatnya spot market maupun market derivatifnya yang dijalankan di pasar kita. Karena kita masih devisa tertutup sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi devisa bebas tapi terkendali. Jadi sebetulnya money market itu sendiri tidak ada. Tapi sebetulnya IDR dan rupiah diperdagangkan nggak sih di pasar uang yang sifatnya retail? Diperdagangkan di negara lain. Di negara lain karena ada US dollar dan sebagainya. Nah, ini ada option marketnya. Jadi option market itu dia mencoba memasang posisi di future-nya atau di masa depannya. Makanya yang berkembang sekarang OJK bilang ini bukan di bawah kita, ini di bawah Bapepti bisa berjangka. Karena sifatnya di kita ini yang namanya future market itu adanya di Bapepti. Ini juga menjadi kritik juga sebetulnya betapa lambatnya reformasi regulasi di kita. Harusnya sebetulnya yang namanya financial market itu digabungkan dengan cepat. Jadi ada di OJK semua. Jadi selalu cuci tangan gitu, cuci tangan bahwa ini rayanya ada di Bapepti itu dulu. Nah, sekarang di mana sebetulnya pasarnya? Pasarnya ada di money market, mungkin di US, ya. Optionnya ada di mana? Mungkin di bursa berjangka di US. Nah, orang yang mendirikan binary option di kita itu sebetulnya nasabah. Ini yang selalu terjadi. Dia nasabah dari broker future market di bursa, di anggota bursa berjangka di Amerika Serikat, anggap saja begitu. Nah, dia modalnya pakai apa? Modalnya ditariklah dia membuat di sini aplikasi yang disebut afiliator lah segala macam. Ini kan konsepnya konsep remiser dan sebagainya. Jadi dia membet posisi dia yang akan dia pasang di broker di mana dia dalam posisi nasabah. Nah, ini teknisnya. Tapi sekarang apa sih yang harus dipahami masyarakat secara sederhana? Satu, money market atau pasar uang itu di kita nggak ada. Adanya di pasar uang antar bank. Kalau Anda ingin main di money market, katakan aja di USD market yang juga ada IDR-nya, ada euronya, ada segala macam, yang menjadi nasabah dari bursa berjangka money market di negaranya. Pakai online, bukan dengan model kayak begini. Jadi artinya apa? Kalau memang merasa punya kapasitas main di money market, jadilah pemain betulan, bukan jadi pemain-pemain abal-abal kayak begini. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena ini tadi, ada branding yang secara terstruktur dibuat, entah itu influencer saham, entah itu influencer obligasi, entah itu influencer US dollar, falas dan sebagainya, treasury sultan dan sebagainya, di branding, di brainwash masyarakat kita seolah-olah rebahan aja bisa kaya. Nah, jadi ini mungkin saya dengar di studio juga ada psikolog ya atau apa. Nah, ini psikologi efeknya yang dikendalikan bahwa orang bisa kaya hanya dengan rebahan. Nah, muncullah mereka sebagai afiliator ini. Mereka mengumpulkan order sebetulnya untuk dia pasang. Nah, kalau dianya kalah, ya ikutan kalah. Nah, ini yang tidak ada perlindungan konsumennya. Kenapa saya menggunakan konsumen? Karena kalau konsumen itu rakyat kebanyakan. Kalau nasabah, betul. Nasabah itu adalah regulasinya rezim perizinan dalam pasar keuangan. Jadi artinya, kalau orang punya masalah dengan sekuritas, dengan reksadana, dengan segala macam, itu karena pemainnya ada di OJK, dia nasabah dari sebuah institusi yang ada izinnya di OJK,
maka itu rezim pengawasan OJK. Tapi ingat, undang-undang OJK kita rezimnya tidak hanya nasabah, tapi rezim konsumen juga. Iya. Makanya ada komisioner yang ngurusinnya adalah perlindungan konsumen. Ini tantangan besar Baik. yang menurut saya harus diuji oleh Pansel dan DPR kepada semua orang komisioner yang akan maju di OJK berikutnya. Baik. Karena ini bom waktu yang sebetulnya terus dibiarkan. Bahkan dalam banyak kesempatan seolah-olah crazy rich ini juga dimanfaatkan jadi influencer, jadi apa. Ini bom waktunya itu efek psikologisnya. Iya. Nah itu ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya di mana permainan ini sebenarnya permainan sederhana sih. Saya mau main di money market, saya nggak punya duit, saya buat aplikasi yang mereplikasi bursa tempat saya main, saya branding orang dengan crazy rich, saya branding dengan afiliator dan sebagainya, orang main sama saya, tahu-tahu saya kalah. Begitu saya kalah, maka saya juga tidak bisa membagi keuntungan saya. Ya. Itu yang paling yang paling agak-agak ada underlying-nya. Tapi yang lebih parah lagi, memang dia tidak pernah jadi nasabah dimanapun, tidak pernah jadi segala macam-macam, benar-benar main dummy market aja. Ya. Nah, dummy market ini berarti tidak ada order yang dilarikan juga. Nah, ini Baik. menurut saya regulasi yang masyarakat itu perlu penting. Oke. Anda itu menjadi nasabah apa? Nasabah remiser. Kalau nasabah remiser itu artinya apa? Oke. Anda menitipkan trading kepada seorang trader yang si trader itu sendiri adalah menjadi remiser dari anggota bursa. Oke. Nasabah anggota bursa di mana? Baik. Di Chicago Mercantile saja. Itu yang harus Baik. diperbaiki. Ya, ditahan dulu Mas Yanuar, karena saya sekarang ingin mengecek apakah masyarakat sudah mulai banyak ini yang tergiur dengan binary option. Saya mau tanya-tanya dulu kepada rekan saya Ihsan Zahri yang sudah siap cari tahu di masyarakat apakah jangan-jangan sudah ada yang tertipu atau ada Mas Maru lainnya. Silakan dengan laporannya. Baik Caca dan juga pemirsa, memang beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan adanya polemik binary option ini. Tersebar di beberapa channel ataupun akun di beberapa platform media sosial ini, banyak sekali orang yang mengaku dirinya korban kemudian menceritakan tentang pengalamannya menggunakan atau berinvestasi di binary option. Dan sebagian dari mereka itu memang mengaku merugi begitu. Bahkan ada juga pihak yang membongkar tentang kecurangan yang dilakukan di binary option ini. Lantas, seperti apa sebenarnya pendapat masyarakat tentang investasi di binary option ini? Saat ini saya sudah bersama dua orang, ada Patrick dan juga Aya. Saya akan ke Patrick terlebih dahulu. Patrick, Iya, Mas. tahu nggak tentang binary option? Tahu tuh, pernah dengar binary option. Di zaman kuliah pernah dengar dulu. Pernah main nggak sih? Sempet sih dulu, tapi akun demo dulu. Nggak yang akun real nggak pernah, akun demo pernah. Alasan ikut atau main di akun demo binary option itu apa? Dulu karena ngelihat teman aja sih, kayaknya returnnya cepat banget gitu. Persentasenya tinggi, tapi setelah lihat-lihat lagi di internet, banyak yang kejerumus, banyak yang kena rugi, kayaknya nggak ikut lagi sih habis itu. Artinya ketika melihat teman sempat main di binary option, ada ketergiuran gitu atau sempat tergiur begitu ya? Iya, karena apa istilahnya, iming-imingnya kan cepet banget tuh balik duitnya gitu. Returnnya tinggi banget gitu. Terus alasan kenapa akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan atau tidak bermain secara serius di binary option ini apa? Lebih ke ini sih, kalau misalnya dibandingin sama instrumen investasi yang lain, dia kan kalau ini bisa sampai 0 gitu Mas. Kita naruh berapa bisa langsung rugi berapa gitu. Jadi terlalu tinggi gitu resikonya menurut saya, dan nggak ada yang dipegang juga, jadinya kayak semacam judi lah. Jadi mendingan di investasi yang lain sih kalau saya gitu melihatnya. Baik, terima kasih Patrick. Kita sekarang ke Aya. Aya, pernah dengar kan soal binary option? Ya, pernah dengar juga sih. Nah, pendapat kamu tentang binary option ini apa? Nggak direkomendasikan sih. Sama tadi kayak yang disampaikan Mas Patrick juga, lebih ke judi ya. Apalagi dia juga nggak ada lembaga yang menaungi juga, jadi aku prefer enggak sih. Gitu. Nah, tapi kamu kira-kira setuju nggak sih kalau binary option ini diblokir atau dihapuskan begitu? Setuju banget sih, karena udah terakhir juga beritanya semakin banyak yang dirugikan, dan memang dari awal juga lebih ke judi aja sih gitu.
Tapi pernah melihat orang atau diajak atau bahkan tiba-tiba tertarik ingin mencoba untuk ikut binary option ini? Kalau tertarik sih nggak pernah, cuma kalau misalnya untungnya orang terdekat juga nggak pernah. Paling taunya akhir-akhir ini karena influencer sering kan iklan-iklan, paling tahu dari situ aja sih. Dan beritanya rame, banyak yang kena tipu kayak gitu-gitu lah ya gitu. Jadi menurut kamu bagaimana menyikapi binary option ini? Lebih baik kalau misalnya untuk investasi balik lagi ya, cek lagi backgroundnya, kan udah ada juga lembaga yang menaungi juga ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang kayak gini dan lainnya juga, lebih baik enggak sih kalau misalnya nggak legal dan landasan hukumnya nggak jelas gitu. Baik, terima kasih Yaya. Patrick, terima kasih. Dan pemirsa, memang dalam berinvestasi ini ada tentunya sejumlah hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah seperti kenali resiko profil, kemudian manajemen risiko, dan yang paling penting adalah kita harus memastikan legalitas dari perusahaan yang ingin kita investasikan, begitu. Kembali ke Anda, Caca. Terima kasih Ihsan. Akhirnya ternyata ini ya, beberapa dari masyarakat kita bisa rangkum, ada yang sudah mulai tahu gitu ya, coba-coba walaupun mungkin masih istilahnya coba-coba belum pakai uang yang besar. Nah mungkin sekarang saya tanya kepada Mas Maru. Mas Maru, Ya, sampai rugi berapa sih akumulasi? saya Total? 500 juta lebih. Memangnya nggak bisa berhenti gitu kalau rugi yang sebentar terus udahlah nggak mau main lagi kan udah rugi? Atau nagih? Bisa seperti itu, tapi patokan kami adalah mentor kami atau afiliator ini terus berkata bahwa aku juga di awal habis. Oh. Aku juga di awal bangkrut, tapi pada akhirnya sukses. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mereka Oke. terus mendorong. Nah, seperti lingkaran setan ya, Dokter Danardi, apa yang terjadi sehingga orang udah tahu sempat merugi gitu di awal? Harusnya secara insting ya udahlah nggak usah main, kan udah rugi. Tapi ternyata ada tarikan yang luar biasa pada akhirnya main lagi, ruginya makin besar. Iya, kalau dari tadi saya mencoba mengamati ini sudah masuk di judi. Jadi dalam buku panduan kami, di buku psikiatri itu ada kode diagnosis F63 itu judi patologis. Tentu kita harus menarik spektrum bahwa apa itu judi patologis dan judi yang ya katakanlah masih judi normal lah. Kalau kita berbicara di judi normal tentu itu judi yang masih dalam kendali, masih dalam taraf wajar, masih dalam taraf yang mungkin hanya sesekali juga berharap menang, sesekali kalah, itu sesuatu yang tidak akan merugikan. Tapi kalau sudah masuk spektrum di mana di judi patologis ini ada suatu tanda-tanda bahwa sudah ada gangguan pengendalian diri, sudah ada perilaku yang maladaptif. Dia menjadi tidak takut untuk miskin, dia menjadi tidak takut kalau ekonominya rusak, dia tidak takut kalau hubungan keluarganya juga dia rusak. Jadi selalu mendapatkan atau diberikan suatu mimpi bahwa suatu saat saya menang, suatu saat saya akan uang saya yang sudah hilang itu akan kembali. Jadi kalau sudah dihadapkan seperti itu, sepertinya harapan terus ada, sehingga motivasinya menjadi tidak rasional lagi. Jadi pada judi patologis itu seseorang yang memiliki motivasi yang sudah irasional, sudah tidak sesuai lagi dengan kemampuan dirinya. Katakanlah bahwa dulu saya juga punya teman yang katakanlah gajinya 20 juta, kalau dia masih menggunakan uang yang sampai 1 juta, 2 juta untuk sesekali judi, itulah masih judi yang sehat, judi normal. Tapi kalau sudah kemudian 20 juta itu diinvestasikan, bahkan juga rumahnya kemudian dicoba ditaruhkan, itu sudah masuk di gangguan pengendalian impuls. Jadi pada dasarnya ada suatu spektrum yang harus kita ketahui bahwa tiap orang juga bisa berbeda-beda, di mana cut off saya, di mana kemampuan saya. Jadi kalau sudah masuk dalam kategori bahwa sudah berlebihan, sudah tidak wajar lagi saya menginvestasikan kemampuan saya untuk taruhan, rasanya sudah masuk judi patologis. Sehingga kalau seperti itu sudah harus diingatkan, sudah harus diterapi seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tiap orang itu bisa beda-beda kategori cut off-nya, tetapi bahwa apabila sudah masuk kategori memberatkan dan sudah barangnya katakanlah habis dan tidak takut kalau habis, ini harus mendapatkan terapi.
Oke, iya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Tongam, karena kalaulah sudah OJK mengatakan bahwa binary option ini menjadi sesuatu yang ilegal, tapi sampai dengan hari ini Pak, orang-orang yang mempromokan atau influencer yang mempromokan binary option itu dengan segala macam gemerlap uang yang mereka hasilkan di sana itu masih ada Pak. Ini kenapa? Sesaat lagi.